Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Brunei, yang ada di Alaska, yang ada di Thailand, yang ada di Singapura, Malaysia, dan yang terkhususnya di dalam NKRI, negeri Indonesia atau Nusantara tercinta ini. Dan khususnya pula bagi penduduk Kota Padang, karena saat ini di hari Ahad, sejak hari Jumat sampai Ahad ini 23 Februari 2025, saya masih berada di Kota Padang. Semoga Kota Padang tersinari, terselamatkan, selalu berbahagia bagi semuanya yang mendengar, yang mengikuti kajian di Uripe Allah. Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang indah ini, Ahad, penuh dengan hikmah, yakni Ahad itu adalah satu esa. Kebanyakan kita umat manusia mengkaji-kaji Tuhan versi kemanusiaannya. Manusia mengenal Tuhan supaya bisa bertajalli, bisa menyatu, bisa mengesahkan Tuhan. Dengan kepahaman manusia, manusia telah melakukan ritual agamanya lewat ritual olahraga. Olahraga yang ritual raganya saja. Dengan pergi ke masjid, ritual olahraga. Sholat olahraga, ke gereja olahraga, ke pura olahraga, ke wihara olahraga. Semuanya ritualnya serba olahraga. Ritualnya raga, ritualnya badan. Namun ritual hatinya, selama ini hatinya masih mempertuhankan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang menguasai raga yang bisa ke masjid. Hawa nafsunya masih merasa berkuasa atas raganya ketika bisa masuk ke gereja, bisa masuk ke pura, ke wihara. Semuanya itu masih ritual olahraga. Sama halnya kepahaman kita tentang mendekat atau tentang mengenal atau tentang menghadap atau tentang mengabdi atau tentang menyembah Tuhan. Semuanya berangkat dari bawah menuju ke atas, yakni semuanya berangkat olah manusianya yang merasa bisa berangkat. Olah manusianya yang merasa bisa mengenal. Olah manusianya yang merasa bisa bertajalli. Seperti para nabi dan rasul, bahkan seperti Nabi Isa dan Nabi Muhammad, seolah-olah Nabi Isa dan seolah-olah Nabi Muhammad yang bisa bertajalli, padahal Nabi Isa, padahal Nabi Muhammad tak pernah bisa bertajalli. Ia enjoy saja.
Kenapa yang harus bertajalli bukan Nabi Muhammad, yang harus bertajalli bukan Nabi Isa dan para nabi yang lain? Karena Allah sendiri, karena Tuhan sendiri butuh bertajalli kepada kekasih-kekasihnya. Tuhan butuh bertajalli pada Nabi Muhammad. Allah butuh bertajalli kepada Nabi Isa Al-Masih. Allah butuh bertajalli kepada nabi-nabi atau para rasul yang lain. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memerankan manusia itu. Jadi sebenarnya manusia tidak butuh tajalli. Aku Abdul Halim butuh tajalli. Kenapa? Allah yang butuh tajalli kepada saya. Ngapain saya repot-repot? Enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa buktinya Tuhan butuh tajalli kepadaku? Buktinya bahwa Tuhan butuh bertajalli kepadaku, buktinya aku Abdul Halim diciptakan. Maka dengan tajalli Tuhanlah aku tercipta. Dengan tajalli Tuhanlah aku diberangkatkan dari tanah yang suci. Tanah yang suci, tanah yang belum mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah tanah. Tuhan butuh bertajalli kepadaku agar bisa menghidupi tanah dan mengolah tanah sehingga diberangkatkan dari tanah menuju tumbuh-tumbuhan. Kemudian ketika cikal bakal badanku yang berasal dari tanah ini diberangkatkan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Aku Abdul Halim diberangkatkan dari tanah di suatu malam. Tanah haram, tanah suci di waktu malam. Malamnya kapan? Malamnya ketika saya belum ada. Masih gelap manusianya. Belum ada manusianya. Masih goib manusianya. Masih enjoy manusianya. Kenapa kok bisa enjoy? Karena malam tidak ada manusianya. Kenapa kok bisa enjoy manusianya? Karena yang terang benderang di balik malam itu ya hanya Tuhan. Kenapa kok bisa enjoy manusianya? Karena Tuhanlah yang butuh bertajalli kepada manusia untuk memberangkatkan manusia dari tanah menuju tumbuh-tumbuhan. Dari tanah menjadi tumbuh-tumbuhan. Itulah yang dimaksud buah khuldi. Terciptanya Adam dan Hawa ya sama dengan terciptanya diri kita. Sama-sama dari tanah langsung. Kemudian ditajalikan lagi tumbuh-tumbuhan itu diberangkatkan cikal bakal tubuh manusia ini akhirnya menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan. Menjadi buah-buahan, menjadi sayur mayur, menjadi beras. Sehingga ditajalikan lagi buah-buahan itu, ditajalikan lagi sayur mayuran itu, ditajalikan lagi beras itu, diberangkatkan dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita. Maka diberangkatkanlah makanan-makanan itu setelah dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita. Maka dipilah-pilahlah makanan itu. Dipilah-pilahlah minuman-minuman yang sudah diminum. Dipilah-pilahlah yang baik-baik dan yang buruk-buruk hasil dari makanan yang dimakan itu. Yang buruk dijadikan kotoran, yang baik dijadikan energi, dijadikan vitamin, dijadikan imun tubuh, sehingga bisa menjadi darah yang baru. Dialirkanlah darah itu ke seluruh tubuh. Siapa yang mengalirkan itu semua? Manusia tidak butuh
bisa mengalirkan semua itu. Manusia tidak butuh untuk memilah-milah makanan yang sudah dimakannya. Siapa yang butuh? Tuhan yang butuh manusia. Tuhan yang butuh memilah-milah makanan yang sudah dimakan oleh manusia. Tuhan yang butuh memberi energi kepada manusia. Tuhan yang butuh memberi vitamin kepada manusia. Tuhan yang butuh untuk keselamatan manusia, supaya manusia bisa diperankan oleh Tuhan sebagai khalifah. Bisa dipahami yang bawah? Mohon jawabannya. Mudah atau sulit dipahami kajian ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang saya maksud. Tuhan butuh tajalli padaku. Tuhan butuh bertajalli kepada manusia, bukan manusianya yang harus bertajalli kepada Tuhan. Bukan manusianya yang bisa bertajalli kepada Tuhan. Kenapa manusia tidak bisa berjalan-jalan sendiri? Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa melihat-lihat sendiri. Manusia tak bisa mendengar sendiri. Manusia tidak bisa berpikir-pikir sendiri. Manusia tidak bisa merasa-rasakan sendiri tanpa Tuhan. Itulah yang dimaksud Tuhan butuh bertajalli kepadaku supaya bisa menguasaiku. Tes suara dicoba, apa suara saya bisa didengar? Mohon jawabannya, karena mulai tadi belum ada yang menjawab bahwa suara saya bisa terdengar. Karena takutnya nanti sudah lama ngaji ternyata suaranya tidak kedengaran. Seperti kemarin. Tes suara dicoba, mohon informasinya yang dibawa. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Silakan jawabannya. Dijawab lewat komentarnya. Suara saya terdengar dengan jelas atau tidak bisa terdengar? Tes suara dicoba. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang saya maksud, Tuhan butuh manusia untuk dicipta. Tuhan butuh manusia untuk ditajallikan. Tuhan butuh manusia untuk dikuasai. Jadi manusianya tak butuh kuasa. Manusianya tak butuh kehendak. Manusianya tak butuh penglihatan. Manusia tak butuh pendengaran. Manusia tak butuh perkataan. Kenapa? Karena sesungguhnya itu semua kebutuhan-kebutuhan Tuhan. Itu semua sifat-sifatnya Tuhan. Manusia hanya makhluk yang tidak bisa apa-apa. Manusia hanya makhluk yang tidak bisa jadi siapa-siapa kecuali dijadikan apa-apa oleh Tuhan. Kecuali dijadikan siapa-siapa oleh Tuhan. Makanya manusia harus enjoy. Kenapa manusia kok harus enjoy? Karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Nerimo ing pandum, ikuti saja apa yang berlaku pada diri kita. Itulah bukti bahwa Tuhan butuh bertajalli kepada manusia
Apa buktinya bila tanpa tajalinya Tuhan, tanpa esanya Tuhan yang ada pada diri manusia, maka manusia takkan pernah tercipta bila bukan dengan tangan-tangan Tuhan secara langsung. Manusia tak akan pernah terwujud tanpa tangan-tangan Tuhan langsung. Manusia tak akan bisa bicara tanpa tangan-tangan Tuhan langsung, tanpa kuasa Tuhan langsung. Manusia tak akan pernah bisa jadi apa-apa dan tidak akan pernah bisa jadi siapa-siapa bila tanpa Tuhan. Maka dari itu Tuhan butuh bertajalli pada apa yang diciptakannya. Supaya apa? Supaya nampak nyata kuasa Tuhan, yang mana Tuhan ingin menjadi penguasa atas apa yang diciptakannya. Jadi Tuhan itu butuh, bro. Kebanyakan orang memahami Tuhan tidak butuh kita, manusia. Tuhan tidak butuh kepada manusia, tapi manusialah yang butuh kepada Tuhan. Bila Anda butuh kepada Tuhan, kenapa Anda tidak bisa bertemu menghadap Tuhan bila Anda merasa butuh dengan Tuhan? Alhamdulillahirabbil alamin. Namun bila Tuhan butuh kepada manusia, butuh bertajalli kepada manusia, mana mungkin manusia akan tahu bahwa dirinya adalah manusia bila tanpa Tuhan itu sendiri? Karena manusia adalah tajallinya Tuhan. Manusia wujud bukti kenyataan Tuhan. Manusia kenyataan penglihatan Tuhan. Manusia kenyataan pendengaran Tuhan. Manusia kenyataan firman-firman Tuhan melalui manusia. Karena Tuhan tidak akan pernah berfirman tanpa manusia. Kalau Anda, kalau saya tidak ada, apakah Anda, apakah saya bisa membuktikan firman-firman Tuhan? Wong ndak ada. Jadi Tuhan butuh kepada manusia, Tuhan butuh bertajalli kepada manusia agar nampak nyata ayat-ayat Tuhan itu sendiri. Agar nampak nyata kekuasaan Tuhan itu sendiri. Agar tampak nyata penglihatan Tuhan itu sendiri. Agar tampak nyata pendengaran Tuhan itu sendiri. Agar tampak nyata perkataan firman-firman itu sendiri yang ada pada tiap-tiap diri manusia, agar semuanya nyata. Al-Malikul Haqqul Mubin. Allah maha nyata, Tuhan maha jelas, jenggeleh-jenggeleh, nyata adanya. Bila manusianya sudah tidak ada, maka yang nyata hanya Tuhan. Tapi bila manusianya masih merasa diri manusianya yang ada, berarti manusianya lah yang menyerupai Tuhan, yang jadi Tuhan. Akhirnya Tuhannya tidak ada, alias goib. Karena manusia merasa menjadi penguasa yang ada di alam semesta ini. Manusia menjadi penguasa atas penglihatannya. Manusia menjadi penguasa atas apa yang didengarnya. Manusia menjadi penguasa atas segala yang dipikirkannya. Manusia menjadi penguasa atas segala yang dirasakannya. Manusia menyerupai Tuhan, itulah syirik. Kita selama ini syirik, ingkar kepada Tuhan, tapi rakroso. Kita buta selama ini bahwa kita telah ingkar kepada Tuhan. Kita buta bahwa selama ini kita alergi Tuhan. Kita buta selama ini kita tidak mau bila kita dikuasai Tuhan. Kita buta tuli
karena kita tidak merasakan bahwa hidup ini adalah hidupnya Tuhan selama ini, maka dari itu mangkana fi hadhihi a'ma, barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, bahwa fil akhirati a'ma, maka di akhiratnya pun akan buta mata hatinya, wa adallu sabila, bahkan tersesat-sesat jalannya karena buta mata hatinya. Kenapa? Karena manusia merasa bahwa dirinya yang punya hidup, buta akan hidupnya. Kenapa manusia itu buta mata hatinya? Karena manusia merasa bahwa apa yang dirasakan semuanya rasa manusia. Itulah manusia yang buta. Namun siapakah manusia yang sudah tidak buta lagi? Bagi manusia yang sudah berserah diri kepada Tuhannya, bahwa hidupnya adalah hidupnya Tuhan, bahwa badannya adalah badan ciptaan Tuhan, bahwa perasaannya adalah rasa yang diberikan Tuhan, bahwa akal pikirnya bahwa itu semua terjadi. Tanpa hidup akal fikir tidak ada, maka semuanya kembali kepada Tuhan. Maka itulah yang dimaksud terbukanya hijab-hijab hati. Mata hatinya sudah nampak, mata hatinya sudah melihat, maka tidak akan tertipu lagi hidup di dunia ini. Karena manusia tidak tertipu lagi dengan kuasa dan adanya Tuhan. Jadi manusia dengan indahnya menyaksikan apa-apa, menyaksikan siapa-siapa yang dikuasai oleh Tuhan itu sendiri. Maka bukan manusianya lagi yang nampak, tapi Tuhannya lah yang nampak, yang jelas, yang wujud. Itulah tanda bukti Tuhan butuh bertajalli kepadaku untuk mengenal diri Tuhan itu sendiri. Bila Tuhan tidak menciptakan aku Abdul Halim, sampai kapan Tuhan itu bisa dikenal oleh ciptaan-ciptaannya? Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya. Sebentar lagi kita adakan tanya jawab, dan saya akhiri dulu kajian tentang Tuhan butuh tajalli kepadaku di hari Ahad tanggal 23 Februari 2025 ini. Semoga bisa bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan kita semua.